Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di channel Hindra Talks. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah peristiwa yang cukup viral pada Minggu 21 Juni 2020 pada pukul 12.30, yaitu penembakan yang terjadi di Green Lake Cluster Australia di Cipondoh, Tangerang. Peristiwa ini bermula dari tersebarnya beberapa potongan-potongan video yang memperlihatkan beberapa orang sedang menyerang sebuah rumah. Mereka ini menggunakan topeng, dan di video tersebut terdengar juga ada beberapa kali letusan tembakan-tembakan yang dikeluarkan oleh penyerang tersebut. Dan di potongan video yang lain juga terdapat beberapa pihak keamanan, ada satpam-satpam di sana yang telah menutup gerbang, menutup akses supaya para penyerang-penyerang itu tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi para penyerang ini tetap menerobos keluar, jadi memaksa menabrak pagar yang telah ditutup, hingga mengakibatkan beberapa anggota keamanan juga terluka. Dan di akhir video itu juga terlihat sepertinya para penyerang ini mereka sempat menembak juga kepada ojek online yang berusaha untuk mencegah mereka. Setelah itu mereka melarikan diri. Dan ada juga potongan video lain yang memperlihatkan seorang pria sedang terkapar dengan berlumuran darah dan ada luka bacokan di kepalanya. Peristiwa itu juga diduga dilakukan oleh penyerang yang menyerang di Green Lake Cluster Australia Cipondoh, Tangerang sebelumnya, karena lokasinya ini tidak jauh. Setelah saya mencari tahu tentang bagaimana kronologinya tentang cerita ini, nah, jadi pertama-tama itu terdapat sebuah mobil Toyota Ayla berwarna putih yang mendatangi klaster Australia. Nah, di saat mereka dipintai identitas oleh satpam yang sedang berjaga, mereka malah menodongkan pistol dan setelah itu membuka gerbang sendiri. Dan tak lama berselang, datang juga dua mobil Toyota warna hitam yang mengikuti mobil Ayla warna putih tadi. Salah satu mobil Toyota itu adalah Toyota Fortuner yang di video itu menabrak gerbang pada saat keluar. Nah, jadi setelah tiga mobil ini masuk ke dalam perumahan itu, petugas satpam yang berjaga langsung berkoordinasi dengan keamanan-keamanan lain untuk mengkondisikan hal yang terjadi, hingga akhirnya mereka menutup akses keluar, hingga akhirnya mereka menutup gerbang. Dan kejadian itu berlangsung sangat cepat. Sesudah mereka masuk, pihak keamanan menutup gerbang akses untuk mereka keluar. Kejadiannya ini sangat cepat sekali. Jadi mereka langsung melakukan penyerangan dan belum diketahui juga bagaimana kondisi pemilik rumah, apa yang menimpanya dan bagaimana kondisinya saat ini belum diketahui. Nah, setelah mereka melakukan penyerangan, mereka langsung keluar. Dan di saat mereka melihat gerbang telah ditutup, mereka langsung menabrak gerbang itu hingga mengakibatkan beberapa anggota keamanan itu ikut terluka. Setelah video yang beredar, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku penembakan atau penyerangan yang terjadi. Hingga akhirnya pada hari itu jam 10 malam, pihak kepolisian menggerebek salah satu rumah di daerah Titian Indah, Kota Bekasi. Dan kepolisian menangkap 25 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan itu. Dan yang paling mengejutkan, ternyata penyerangan itu didalangi oleh kelompok yang dipimpin oleh John Kay. Dan John Kay pun dikabarkan termasuk dari 25 orang yang tertangkap oleh pihak kepolisian. Saya yakin Anda mengetahui siapa John Kay, dan yang belum mengetahui siapa John Kay, John Kay adalah seorang mafia menurut saya, mafia Indonesia yang pernah divonis 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana, yang korbannya adalah seorang yang bernama Hari Tantono yang juga sebagai direktur PT Sanex Steel beberapa tahun silam. John Kay baru bebas pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Jadi baru beberapa bulan yang lalu ia bebas.
Dan bebasnya ini juga bebas bersyarat. Jadi dia masih dalam masa percobaan sampai tahun 2025. Kali ini ia kembali lagi berurusan dengan pihak kepolisian. Belum diketahui apa motif dari penyerangan yang dilakukan oleh John Kay. Jadi ternyata pemilik dari rumah yang diserang adalah bernama Nus Kay. Jadi ini belum tahu apakah ini adalah cerita lama atau dendam lama yang akhirnya membuat gesekan kembali atau gesekan baru hingga mengakibatkan kelompok John Kay melakukan penyerangan. Pihak kepolisian masih menyelidiki tentang motif atas peristiwa yang terjadi dan bagaimana atau sejauh mana keterlibatan John Kay dalam penyerangan tersebut. Dan di episode selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan jika terdapat fakta-fakta baru mengenai penyerangan atau peristiwa yang terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat sendiri atau kalian mempunyai info yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua? Tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita untuk berdiskusi. Sekian dan terima kasih.